Pemenang kompetisi podcast Bicara Makro Prudensial. Sebagai orang yang punya bisnis, ketika dihajar pandemi COVID-19, pertanyaannya cuma satu. Bisa nggak ya tetap bertahan? Apakah akan menyerah? Atau justru berpikir cerdas dengan melakukan adaptasi dan modifikasi pola bisnis? Oke, karena saya butuh duit, maka saya harus bergerak. Dan bersyukurnya, bisnis communication training yang saya geluti berhasil beralih ke digital sesegera mungkin. Dari yang awalnya buka kelas offline dengan market yang relatif sempit, ternyata dengan beralih ke online training justru market lebih luas. Ya, saya beruntung. Tapi bagaimana dengan usaha lainnya? Seperti apa para pemilik UMKM harus berjuang di masa pandemi ini? Dan kebijakan pemerintah seperti apa yang mampu meningkatkan akses keuangan UMKM untuk mendukung stabilitas sistem keuangan? Saya Sarah Neriza. Selamat datang di The Lead Branch Podcast. Meskipun kamu lagi nggak nge-branch, kamu bisa dengarkan episode ini kapanpun kamu mau. Berbagai kebijakan yang diterapkan untuk meminimalkan penyebaran virus corona selama pandemi ini, seperti pembatasan sosial atau social distancing, dalam bentuk pelarangan perjalanan atau travel ban, penutupan perbatasan antar negara atau close border, penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah, bahkan isolasi suatu wilayah tertentu atau lockdown, ternyata mampu menurunkan aktivitas ekonomi dan menyebabkan potensi gangguan pada stabilitas sistem keuangan. Itu mengapa pemerintah bersama otoritas moneter dan regulator di jasa keuangan bertindak sigap, melakukan berbagai kebijakan. Bauran kebijakan ini dibuat untuk meminimalkan dampak gejolak akibat corona dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Memangnya siapa sih yang menjaga stabilitas sistem keuangan? Nah, salah satunya adalah Bank Indonesia melalui kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran. Oke, kalau kita bicara mengenai struktur perekonomian Indonesia nih, ternyata usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ternyata memiliki peranan yang penting dan juga strategis. Karena memang mayoritas unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Keberadaan UMKM ini mampu memberikan sumbangan besar terhadap produk domestik bruto 61,1%, kemudian juga penyerapan tenaga kerja 97,1%, dan ekspor 14,4%. Tahu nggak? Dan di saat pandemi kayak gini, UMKM juga berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Jadi gini nih, karena peran penting inilah, ternyata Bank Indonesia sebagai bank sentral berupaya memberikan kontribusi terbaik untuk terus meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian. Salah satunya adalah dengan meningkatkan akses keuangan UMKM untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Beberapa waktu lalu nih, saya mengikuti sebuah webinar bertajuk Bicara Makro Prudensial. Salah satu pematerinya, Mas Andi Muhammad Raihan, seorang ekonom junior, kelompok review rekomendasi kebijakan dan protokol manajemen krisis, menjelaskan bahwa 70% UMKM binaan Bank Indonesia belum memiliki akses kredit. Loh, kok bisa sih hal ini terjadi? Nah, ada beberapa alasannya, seperti misalnya bunga kredit yang tinggi, agunan terbatas, hingga minimnya dokumen formal untuk mengajukan pembiayaan ke bank. Sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia sendiri sudah memiliki rasio kredit UMKM melalui PBI nomor 17/12/PBI/PBI/2015 yang mewajibkan bank-bank di Indonesia untuk memelihara 20% dari kreditnya untuk menyalurkan kredit ke UMKM. Namun, memang nggak semua bank mampu memenuhi target ini karena beberapa faktor seperti terbatasnya SDM, kurangnya jaringan kantor,
Sehingga bank ngerasa cukup sulit gitu untuk melebarkan bisnis untuk segmen UMKM ini. Nah, maka untuk menyempurnakan rasio kredit UMKM, Bank Indonesia akhirnya merumuskan kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM melalui 4 perluasan. Pertama, perluasan definisi UMKM menjadi pembiayaan inklusif ekonomi subsisten. Jadi kalau sebelumnya pembiayaan hanya disalurkan ke UMKM, tapi kini juga disalurkan ke individu dengan penghasilan rendah dan kepada korporasi UMKM. Kedua, perluasan mitra perbankan dalam penyaluran kredit UMKM, sehingga bank bisa bekerja sama nih dengan pihak ketiga. Ketiga, inovasi perluasan opsi penyaluran kredit secara tidak langsung melalui pembelian surat berharga inklusif. Dan keempat, pemberian insentif bagi bank yang mendorong korporatisasi untuk sektor UMKM dan sektor prioritas. Jadi, apa itu kebijakan makroprudensial? Yakni paket-paket kebijakan bank sentral yang ditujukan untuk mengatur situasi di sistem keuangan, khususnya kegiatan kredit. Kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM selain diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan, juga menghadirkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif. Bank Indonesia itu ternyata nggak cuma mendukung UMKM dalam sisi supply atau pembiayaan aja, tapi juga dari sisi demand atau permintaan. Dukungan yang diberikan dalam koridor tugas dan fungsi Bank Indonesia ya pastinya. Seperti misalnya pengembangan UMKM dengan klasterisasi di daerah-daerah, seperti klaster ketahanan pangan, lalu juga klaster produk unggulan ekspor, klaster pendukung pariwisata, dan klaster produk unggulan daerah. Per tahun 2019 kemarin, ada 226 klaster yang tersebar di seluruh Indonesia. Semua usaha ini dilakukan untuk mendorong UMKM agar mampu menopang ketahanan ekonomi nasional pastinya. Pertanyaan selanjutnya, di mana nih peran kita sebagai masyarakat dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia? Nah, salah satunya adalah dengan berbelanja. Tuh, enak kan? Kita disuruh shopping loh. Karena percuma kalau UMKM bergerak tapi nggak ada yang beli produk mereka. Makanya, bagi kita masyarakat berpenghasilan tetap sebaiknya membeli produk UMKM. Atau produk tetangga kita aja deh, agar ekonomi bisa berputar. Bapak Presiden Jokowi juga memerintahkan, seperti yang saya kutip dari detik.com, bahwa para pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga harus berani dalam belanja pengadaan dan fokus membeli produk UMKM. Sehingga nantinya mampu menimbulkan multiplier effect yang besar bagi ekonomi di daerah maupun di nasional. Jadi bisa dibilang untuk menopang ketahanan ekonomi nasional, kaitannya dengan kinerja UMKM ternyata butuh peran serta kita bersama. Pemerintah bersama otoritas moneter dan regulator di jasa keuangan yang membuat kebijakan, mitra perbankan dalam penyaluran kredit UMKM, UMKM sendiri yang terus bergerak maju terutama di era digitalisasi dan new normal saat ini, serta masyarakat yang mengalokasikan kegiatan konsumsinya melalui belanja produk-produk UMKM. Semoga UMKM mampu ya menjadi sumber kekuatan baru perekonomian nasional untuk Indonesia yang lebih maju. Saya Sarah Neriza, terima kasih sudah mendengarkan The Lead Brand Podcast. Sampai jumpa.